Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Klan TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan ya guys, dimana pada saat itu Billy yang mana ia akan membuka pintu kamar tentunya ya guys, dan ia pun berhasil membuka pintu tersebut dan ternyata ia dikejutkan oleh keberadaan Yuda guys, yang mana pada saat itu Yuda tidak berdaya dan terbaring di tempat tidurnya guys, dan di sini ia berpikir dan terkejut melihat keberadaan Yuda tersebut karena ia berpikir bahwa apakah ini Arya, sedangkan di sini yang dilihatnya tadi adalah Arya yang telah pergi. Namun di sini di mana sosok Yuda tersebut persis sekali dengan Arya, sehingga ia berpikir bahwa apakah ini adalah Yuda guys, dan ia pun meyakinkan bahwa orang tersebut adalah Yuda, yaitu kembaran dari Arya, yang mana kali ini ia pun menjadi kesempatannya tentunya ya guys, dan mana yang dianggap Yuda tersebut menjadi sampai sekarang yang diketahui oleh mereka bahwa Yuda adalah telah meninggal. Namun kali ini ia sangat melihat dengan kenyataan tentunya, sehingga membuat dirinya untuk menjadikan bukti bahwa akan membebaskan Ben, yang mana pada saat itu Ben mengajak kerjasama tentunya dengannya, sehingga ia pun memoto atau mengamera Yuda tersebut bahwa sebagai bukti bahwa sosok Yuda yang dikatakan sudah meninggal ternyata kali ini ada di tempat pamannya Rudolf, dan apakah kedepannya nantinya akan menjadi bahan sebagai Billy untuk menghancurkan Rudolf bersama Ben, yang mana ia akan membebaskan Ben terlebih dahulu dan akan menuntut balik terhadap Rudolf tentunya, yang mana ia mengangkat dan menyembunyikan sosok Yuda tersebut, dan berkemungkinan tuduhan pun yang tadinya kepada Ben akan berbalik kepada Rudolf tentunya ya guys. Lalu bagaimana di sisi lain pula kali ini, di mana sosok Mimi ya guys, yang mana ia telah mencari pada saat itu sosok Niko, yang mana saat itu yang belum diketemukan olehnya, sehingga kali ini ia pun kembali pulang ke rumah. Namun di sini ia berpikir tentang bagaimana sosok Niko sampai tidak pulang, sehingga ia pun curiga kalau sosok Niko tersebut menjumpai sosok Ayumi, yang mana kali ini memang diketahui olehnya bahwa Niko memang belum bisa melupakan sosok Ayumi, dan ia pun tentunya sangat-sangat khawatir dan sangat cemburu. Apalagi ya guys, ia mendengar perkataan Dirli, yang mana pada saat itu Dirli mempunyai penyakit yang sangat serius, dan ia pun pasrah tentang penyakitnya tersebut, bahwa ia pun pasrah meskipun Ayumi meninggalkannya kali ini. Apalagi meskipun Ayumi bertahan dengan keluarga Dirli, yang mana Dirli mempunyai penyakit tersebut, dan pada akhirnya kalaupun Dirli sampai meninggal tentunya Mimi berpikir bahwa Ayumi kedepannya akan menjadi janda guys, dan itu tidak ingin terjadi. Kalaupun nantinya dia tidak mempunyai suami lagi akan mengejar Mas Niko, dan ia pun tidak ingin kali ini ditinggalkan oleh Niko ataupun kehilangan Niko yang sudah di tangan dan dipelukannya guys, sehingga kali ini ia pun berpikir tentang Ayumi, yang mana pada saat ini Mimi pun ingin mencoba untuk menghancurkan Ayumi tersebut maksudnya guys, dan ia pun mencoba untuk menelpon rekan kerjanya tentunya ya guys, yang mana pada saat itu sedang bekerja, dan ia mengatakan bahwa kalaupun ada nantinya sosok Ayumi yang melamar di pekerjaan manapun
yang menyangkut tentang perusahaan yang ditangani oleh Mimi tersebut. Ia mengharapkan kalau Ayumi jangan sampai diterima di pekerjaan tersebut, sehingga kali ini wanita tersebut yang dibel oleh Mimi tersebut pun mengerti bahwa kali ini bukan alasan dengan kecerdasan atau pekerjaan, namun di sini masalah hati tentunya, sehingga ia pun mengiyakan tentang perkataan Mimi dan menuruti perkataan Mimi ya guys. Dan di sini pun kali ini Mimi sangat senang mendengar persetujuan orang tersebut, yang mana di sana adalah sekretarisnya ataupun itu tentunya ya guys. Dan kali ini di mana Mimi pun kembali pulang ke rumahnya guys. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Lalu pada saat ini ya guys, kita kembali kepada Mimi, yang mana pada saat itu ia pulang ke rumahnya guys. Namun sebelum ia datang ke rumahnya pada saat itu, di mana Mas Niko yang lebih dulu pulang ke rumahnya, yang mana ia menjumpai Mamah Elpa ya guys. Yang seperti biasa Mamah Elpa selalu ngacoblak, tidak peduli dengan siapapun meskipun itu terhadap anaknya Niko. Dan ia pun sangat marah terhadap Niko karena ia tidak pulang semalaman, sehingga membuat Mimi cemas. Dan Niko pun bertanya tentang keberadaan Mimi kali ini kepada mamahnya. Mamahnya pun membentaknya guys, yang mana pada saat itu ia kesal terhadap Mas Niko karena sang Mimi tak perlu ditanya karena itu adalah istrinya. Sudah barang pasti ia sangat khawatir, dan kali ini ia sedang mencarinya dan belum pulang ya guys. Dan membuat Niko kali ini terdiam atas ngacoblaknya si Mamah Elpa tersebut. Dan karena di sini Niko merasa bersalah karena ia tidak memberitahu tentang kepada suaminya atau kepada istrinya Mimi tersebut ya guys. Lalu pada saat itu di mana Mimi pun datang guys, dan ia pun pada saat itu melihat mobil Niko yang lebih dulu pulang ke rumahnya guys. Dan ia pun berpikir bahwa kali ini Mas Niko telah pulang. Namun di sini kekecewaannya masih belum hilang ya guys. Dan ia pun mencoba untuk menemui Mas Niko, dan seakan ia sangat khawatir terhadap Mas Niko, hingga akhirnya Mas Niko pun menemuinya guys. Dan di sini dimanapun ia mencoba untuk kali ini mengatakan bahwa kekhawatirannya terhadap Mas Niko, yang sampai semalaman ia harus mencari Mas Niko. Dan akhirnya pada saat itu ternyata ya guys, apakah Mimi ini memang merasa kelelahan mencari Mas Niko, atau di sini hanya sekedar acting karena di sini ia membutuhkan kasih sayang Mas Niko dan perhatian sebagai seorang istri daripada terhadap suaminya tentunya, yang mana dia ingin merasakan kasih sayang dari sosok suaminya, yaitu Mas Niko yang dicintainya. Dan ia pun kali ini pingsan guys. Lalu bagaimana, apakah kedepannya Mimi akan sadar ya guys? Dan tentunya apakah Niko akan semakin sayang kepada Mimi kali ini? Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.